Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 10 ingin membawakan sebuah materi tentang evaluasi kinerja di era kerja hibrid dan remote, tantangan dan solusi dari analisis cara menilai kinerja karyawan yang bekerja dari jarak jauh secara adil dan akurat. Materi ini disampaikan pada mata kuliah evaluasi karyawan dengan Bapak dosen Dr. Insinyur Syahrial Shadiq MM. Dari kelompok 10 ini beranggotakan satu Saudara Alvin Dian Pramuja Esos, dan yang kedua Triliani Krismidasi SST, dan yang ketiga adalah Muhammad Adib Mustanir. Pada materi ini akan dibagi menjadi beberapa hal ya. Di antaranya yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ada 3 sisi yang akan dilihat. Dari satu, latar belakang, yang kedua isu utama, dan yang ketiga tujuan evaluasi kinerja. Pada latar belakang, bahwa materi ini itu akibat dari perubahan pola kerja, digitalisasi, dan pandemi. Artinya, pada saat pandemi, kita dituntut untuk ada sedikit perubahan. Dari yang tadinya biasanya langsung, kita bisa menjadi online. Nah, hal ini menggunakan sebuah IT dan biasa kita sebut digitalisasi. Dan yang kedua dari latar belakang adalah karena munculnya sistem hibrid dan net remote work sebagai norma baru. Artinya ketika kita sudah terbiasa dalam era kemajuan, era IT, era digitalisasi, maka habit atau kebiasaan yang terjadi itu mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Dan yang kedua adalah isu utamanya. Isu utamanya ini karena sulitnya menilai kinerja secara objektif tanpa interaksi langsung. Ini menjadi sebuah isu di saat menilai karyawan, menilai pekerja menggunakan jarak jauh itu kurang efektif dan kurang efisien. Dan yang ketiga pada pendahuluan ini adalah tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja ini untuk menjaga produktivitas, keadilan, dan pengembangan karyawan. Evaluasi kinerja ini harus selalu dituntut ada pada periode tertentu karena untuk menjaga, mengendalikan produktivitas, keadilan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada tantangan dan evaluasi kinerja remote hybrid. Yang pertama, tantangannya adalah kurangnya pengawasan langsung.
pada tantangan dan evaluasi kinerja yang dinilai atau dievaluasi dari jarak jauh, ini pemantauannya sulit karena tidak bisa prosesnya tiap hari secara langsung. Jadi akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang selanjutnya adalah pada tantangan dan evaluasi kinerja tentang remote hybrid ini adalah bias persepsi atau proximity bias. Atasan cenderung menilai lebih tinggi karyawan yang sering hadir di kantor. Kenapa seorang atasan menilainya hanya dari yang sering hadir di kantor, mempunyai nilai lebih dibanding yang tidak hadir di kantor? Karena pemantauannya hanya dari sisi online, dari sisi jarak jauh, sehingga tidak bisa secara langsung memantau pergerakan, kegiatan para pekerja atau karyawan tersebut. Tantangan yang selanjutnya adalah kesulitan mengukur kolaborasi dan kreativitas. Ketika kita dari jarak jauh, maka kita agak sedikit susah untuk mengukur kreativitas para pekerja maupun karyawan ketika sedang beraksi dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah tantangannya dan evaluasi kinerjanya adalah masalah keterbatasan data objektif. Ini biasanya dari hasil kerja tidak selalu mudah diukur secara kuantitatif. Artinya bahwa data yang secara objektif ini tidak bisa secara langsung kita dapatkan. Ini merupakan tantangan bagi evaluasi kinerja secara remote hybrid. Yang selanjutnya lagi adalah gangguan komunikasi dan budaya kerja digital. Karena kita menggunakan sebuah sistem yang bisa dinamakan tidak terkendali oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa secara langsung, artinya berarti ada yang mengkomunikasikan. Nah, ketika alat untuk mengkomunikasikan ini ada gangguan, maka kita tidak bisa mengevaluasi kinerja secara baik. Itulah kendalanya. Dan yang selanjutnya adalah masalah keadilan. Karyawan remote bisa merasa diabaikan dalam penilaian dan promosi. Karena dilihatnya secara jarak jauh, maka keseharian atau dalam setiap kegiatan para pekerja atau karyawan ini kurang penilaiannya, sehingga ada hal tertentu yang masih bisa tertutup, tidak bisa dilihat secara real kenyataan yang menyeluruh. Itulah tantangan dan evaluasi kinerja remote hybrid. Yang selanjutnya ada prinsip evaluasi kinerja yang adil dan akurat. Prinsip evaluasi kinerja yang adil dan akurat ini yang pertama adalah dari basis hasil atau yang biasa disebut output based. Dalam hal ini biasanya fokus pada hasil bukan dari kehadiran.
Ya, memang sesuatu yang dievaluasi itu adalah dari hasilnya, seberapa kualitasnya, seberapa kuantitasnya hasil dari kinerja karyawan tersebut atau pekerja tersebut. Jadi bukan dari kehadirannya, melainkan dari sebuah hasilnya. Yang selanjutnya lagi adalah masalah keadilan dan transparansi. Keadilan dan transparansi ini bisa dilihat dari kriteria di mana metode yang harus disampaikan jelas ke seluruh tim. Artinya di sini bahwa prinsip evaluasi kinerja yang adil dan akurat ini mengedepankan metode, kriteria itu harus secara transparan dan berkeadilan. Lanjut dari prinsip evaluasi kinerja yang adil dan akurat mengenai masalah konsistensi waktu penilaian. Hal ini jelas menggunakan periode tertentu untuk mengevaluasi yang sama untuk semua. Dalam hal ini, jangan sampai karyawan A akan menggunakan periode tertentu sedangkan karyawan B menggunakan periode tertentu pula. Artinya tidak bersama-sama. Ini merupakan sebuah ketidakadilan dan ketidakakuratan. Sehingga bagaimana cara mengevaluasi kinerja karyawan maupun pekerja secara adil dan akurat harus dinilai secara konsistensi waktu penilaiannya. Yang selanjutnya lagi adalah prinsip evaluasi kinerja yang adil dan akurat adalah menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, semisal KPI dan umpan balik rekan kerja. Data kuantitatif sangat perlu dalam prinsip evaluasi kinerja yang adil dan akurat. Kualitatif juga sangat penting. Hal ini harus digabungkan untuk bisa meraih evaluasi kinerja yang berkeadilan dan lebih akurat. Selanjutnya lagi harus memastikan komunikasi dua arah. Jelas ini, sangat penting. Kadang-kadang sebagai leader, kadang-kadang sebagai pimpinan, dia akan menilai secara sepihak dari leader maupun pimpinan tersebut. Sedangkan karyawan atau pekerja sendiri tidak bisa memberikan penjelasan hasil kerjanya. Tentunya karyawan maupun pekerja sangat mungkin dia menemui hal-hal tertentu yang kadang-kadang perlu dijelaskan kepada atasan maupun pimpinannya. Lanjut, metode penilaian yang efektif di era hibrid. Metode penilaian yang efektif di era hibrid biasanya yang pertama menggunakan manajemen by objektif atau biasa disingkat MBO. Hal ini menetapkan target dan menilai capaian berdasarkan hasil. Sangatlah mudah bagi para leader, pimpinan atau pihak-pihak tertentu, pihak-pihak atasan untuk menilai karyawan, mengevaluasi dan sebagainya. Itu ya, di era hibrid ini hanya dari hasil. Begitu hasilnya bagus, maka akan dinilai bagus. Begitu hasilnya kurang dari target, maka akan dinilai bahwa karyawan maupun tim pekerjanya kurang bagus.
Yang selanjutnya adalah metode penilaian dengan cara balance scorecard, yaitu menilai dari 4 perspektif: masalah keuangan, masalah pelanggan, masalah proses, dan masalah pembelajaran. Keempatnya ini tidak bisa terpisahkan, harus saling ada keterkaitan kalau mau mendapatkan evaluasi kinerja yang baik dan benar serta berkeadilan. Yang selanjutnya lagi biasa menggunakan OKR atau yang biasa disebut dengan Objective and Key Result, yaitu fleksibel dan adaptif untuk tim remote. Artinya, seseorang leader, pimpinan, atau atasan ketika menilai karyawan atau pekerjanya haruslah fleksibel, jangan terlalu terkekang, jangan terlalu idealis. Harus kita menilai dari fleksibel dan adaptif dari tim remote. Selanjutnya lagi adalah degree feedback. Apa itu degree feedback? Yaitu evaluasi dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Degree feedback itu biasa kita analogikan dengan angka 360 atau 360 derajat. 360 derajat itu adalah merupakan sebuah putaran. Putaran itu berarti tidak ada atasan, tidak ada rekan kerja, tidak ada bawahan yang tidak menilai. Artinya semua akan dinilai, baik dari rekan kerja maupun dari atasan maupun dari bawahan, semua menilai. Jadi merupakan sebuah lingkaran 360 tersebut. Selanjutnya lagi ada namanya self-assessment, yaitu memberikan ruang bagi karyawan menilai dirinya sendiri untuk refleksi kerja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa. Karena karyawan atau pekerja ketika diminta untuk menilai dirinya sendiri, pastinya ketika dia merasa kurang memenuhi target, dia akan menilai di bawah standar. Sedangkan bagi karyawan yang bisa melebihi dari target, dia akan menilai dirinya bahwa dia mampu untuk kompetisi dan akan menilai dirinya bagus. Dan itu sah-sah saja. Selanjutnya lagi adalah masalah peran teknologi dan evaluasi kerja. Peran teknologi dan evaluasi kerja bisa dilihat dari sistem HRIS dan dashboard digital. Apa itu? Yaitu menyimpan data objektif secara real time. Artinya, data-data yang penting, data-data yang dianggap akurat, itu harus secara real time, harus dijaga penyimpanannya. Jangan sampai nanti bisa disalahgunakan. Yang selanjutnya lagi adalah peran teknologi evaluasi kinerja, itu bisa dilihat dari AI dan Big Data. Caranya adalah membantu analisis pola kerja tanpa bias, terpadu dalam data, terbatu dalam penyimpanan,
terpadu dalam kegiatan, itu merupakan basis dari big data. Lanjut dari peran teknologi dan evaluasi kerja adalah tentang platform kolaborasi. Platform kolaborasi ini sangat memudahkan dokumentasi kinerja tim. Ketika pendokumentasian kinerja tim itu bagus, mudah, itu bisa memberikan peran teknologi dan evaluasi kerja yang bagus. Yang selanjutnya lagi adalah gamification atau meningkatkan motivasi dan transparansi dalam capaian kinerja. Bagaimana caranya? Atasan, pimpinan, leader itu harus bisa memotivasi para bawahannya, karyawannya, pekerjanya, didukung oleh transparansi, didukung oleh keterbukaan untuk mencapai kinerja. Itu adalah merupakan peran teknologi dan evaluasi kerja. Lanjut strategi. Strategi manajerial untuk menjamin keadilan. Bagaimana ini bisa diwujudkan? Yaitu pertama dengan pelatihan bagi manajer. Untuk apa pelatihan manajer ini dilaksanakan? Supaya nantinya menghindari bias dalam penilaian karyawan hibrid. Seorang manajer, seorang atasan, seorang leader harus mampu meningkatkan dirinya supaya nanti dalam penilaian karyawan hibrid ini terhindar dari ketidakadilan dan ketidakjujuran dan ketidakberimbangan. Selanjutnya lagi strategi manajerial untuk menjamin keadilan yaitu tentang kebijakan evaluasi seragam. Semua karyawan dinilai dengan indikator yang sama. Jangan sampai nanti seorang leader, atasan, pimpinan menilai karyawannya dengan indikator yang berbeda-beda. Tentunya dalam hal ini ketika seragam, maka hasilnya akan kelihatan berkeadilan, berkejujuran, dan berkeimbangan. Hasilnya, penilaian kinerja karyawan dan pekerja bisa dijaga keotentikannya, bisa dijaga kebagusannya. Selanjutnya, strategi manajerial untuk menjamin keadilan yaitu tentang komunikasi berkala dan check-in rutin. Bagaimana ini bisa terjadi? Caranya harus menjaga koneksi sosial dan pemantauan progres. Seorang leader, seorang pimpinan, seorang atasan harus bisa menjaga koneksi sosial dan harus bisa memantau progres secara berkala. Karena ini nanti akan bisa mengevaluasi kinerjanya dengan hasil yang optimal, dengan hasil yang bisa diharapkan memenuhi target. Selanjutnya lagi adalah strateginya budaya kerja berbasis kepercayaan. Trust atau yang biasa dikenal dengan trust based management, yaitu adalah kepercayaan terhadap para karyawan, para pekerja, baik tentunya ini
bukan dari sisi satu arah, tetapi dari dua arah. Karyawan, pekerja percaya terhadap atasannya, atasannya juga percaya kepada bawahannya. Maka akan di sini ada jaminan untuk berkeadilan dan berkesinambungan. Sebagai contoh, ada studi kasus yaitu tentang Google, Microsoft, atau perusahaan di Indonesia itu misalkan Telkom yang menerapkan evaluasi kinerja digital berbasis output. Nah, baru-baru ini di pemerintahan kita ada namanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sampai ke tingkat desa-desa. Cara pemantauannya, cara evaluasinya, cara melihatnya dari pusat itu merupakan dari digital. Di tingkat desa, Koperasi Merah Putih itu diharuskan, diwajibkan bisa memberikan data lewat digital. Dan ketika data tersebut dimasukkan, maka seluruh Indonesia, seluruh pemangku kekuasaan bisa melihat bagaimana perkembangan Koperasi Merah Putih tersebut. Yang selanjutnya lagi, kesimpulan. Kesimpulan dan rekomendasi. Apa kesimpulannya? Yaitu yang pertama tentang evaluasi kinerja di era hibrid menuntut transformasi sistem, mindset, dan teknologi. Ini memang betul-betul terjadi. Kita harus bisa selalu mengikuti perkembangan IT, perkembangan teknologi, perkembangan digital, dan perkembangan zaman. Ketika orang-orang, ketika para pekerja, ketika seorang karyawan tidak bisa mengimbangi dari kegiatan-kegiatan yang kemajuan zaman, maka akan terlibas, maka akan kurang bisa mengikuti zaman. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi berikutnya adalah fokus harus berpindah dari time-based performance ke result-based performance. Jadi pada saat waktu tertentu, ruang dan waktu dibatasi, maka kita tidak bisa membatasi ruang waktu tersebut karena teknologi yang semakin maju. Kesimpulan dan rekomendasi berikutnya adalah tentang keadilan dijaga melalui transparansi, konsistensi, dan pelibatan karyawan. Sebuah lembaga, sebuah perusahaan, sebuah kelompok tanpa adanya transparansi, konsistensi, dan pelibatan semuanya, maka kurang jalan kelembagaannya, kurang jalan perusahaannya, kurang jalan dari kelompok tersebut. Sehingga keadilan dan transparansi harus selalu diutamakan. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya
Kami dari kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya. Semoga ini menjadi bahan renungan, bahan evaluasi bagi kita semua untuk ke depan, supaya kita semua menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan IT, perkembangan teknologi, dan perkembangan zaman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.